tua yang telah berdiri sejak zaman Belanda akan digusur. Halo, selamat datang di podcast Jurnal Malam FAB. Podcast yang membawa kalian menyelusuri hal kelam, gelap, misteri dan juga horor dari peristiwa yang nyata yang di sekitar kita. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah gelap, kisah horor, misteri, tarian mayat di kuburan tua. Apa jadinya jika malam atau makam yang tak lagi dihormati dan tulang belulang yang tenang digusur demi proyek modernisasi di malam sunyi ketika angin hanya berbisik? Pernah terjadi sebuah di malam hari di mana para mayat menari. Tahun 2015 di sebuah desa kecil di wilayah pesisir Pantura, Jawa, sebuah proyek pemekaran kawasan dimulai. Sebuah makam tua yang telah berdiri sejak zaman Belanda akan digusur. Pemerintah setempat ingin membangun balai desa dan lapangan futsal. Warga sebagian setuju, tetapi tetua kampung menolak. Jangan ganggu tanah itu, banyak yang dikubur tanpa nama, bukan hanya jasad, tapi juga sakit hati. Tapi suara tua tak didengarkan, maka penggusuran pun dimulai. 3 hari setelah penggalian pertama, beberapa warga yang ikut proyek mulai jatuh sakit. Satu demi satu, pekerja mengalami demam tinggi, mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sekelompok orang tua berpakaian lusuh, menari tanpa musik di atas kuburan. Seorang pekerja, Bowo, mengaku melihat tulang tengkorak bergerak sendiri saat akan diangkut. Tapi pihak proyek menolak menghentikan pembangunan. Itu cuma halusinasi dari kelelahan, kata mandor dari proyek tersebut. Malam harinya terjadi sesuatu yang tak masuk akal secara logika. Malam Jumat, warga mendengar suara gamelan pelan dari arah makam. Padahal tempat itu sudah kosong dan dikelilingi seng proyek. Sekitar 2 dini hari, seorang penjaga proyek melihat bayangan orang-orang yang bergerak perlahan di tanah kosong. Mereka melingkar, menari, mengangkat tangan-tangan di bagian langit, lalu membungkuk seperti menghormat. Tapi tubuh mereka lah sangat kaku, membusuk, ada yang tak berkepala. Mayat-mayat itu tampil dalam proses tarian seolah-olah roh mereka menolak untuk digusur, menolak dilupakan. Keesokan harinya berita tersebar tarian tersebut bocor di WhatsApp warga. Tapi anehnya, siapapun yang menonton videonya mengalami kerasukan atau mimpi buruk. Seorang guru SD bahkan jatuh pingsan setelah mendengar gamelan yang sama di ruang kelas yang kosong. Kepala desa dipaksa bertindak. Dia diminta dukun sesepuh dari desa sebelah melakukan ruatan. Saat ruatan dimulai, suara gamelan terdengar kembali. Tapi kali ini langsung dari dalam tanah. Dukun mengatakan, yang kalian usik bukan sekedar makam, tapi tempat ikrar para korban zaman. Mereka ditanam tanpa nama, tanpa doa, dan kau gusur tanpa hormat.
Akhirnya proyek diberhentikan, tanah makam dikembalikan dan diberikan pagar serta lampu minyak kecil. Namun hingga kini setiap Jumat Kliwon, warga masih mendengar gamelan samar dari arah sana. Dan jika ada yang nekat mendekati, akan melihat barisan mayit tua yang menari dalam diam. Tak semua tarian berasal dari kegembiraan, ada yang muncul dari amarah, dari luka sejarah, dari tanah yang dipaksa dilupakan. Dan jika suatu malam kalian melewati daerah makam tersebut yang mendengar suara gamelan dari tanah tersebut, jangan menoleh, karena mungkin itu giliran kalian yang ikut menari. Inilah kisah nyata tarian mayat di kuburan tua yang nantinya akan menjadi cerita untuk malam kalian. Cukup untuk kita konten, tunggu di next video kita berikutnya.